Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Nah, di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cara menggunakan aplikasi Numbas atau tentang cara membuat soal di aplikasi Numbas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus pahami dulu apa itu aplikasi Numbas. Jadi teman-teman, aplikasi Numbas adalah situs web. Sebenarnya bukan aplikasi ya. Jadi Numbas itu adalah situs web untuk mengerjakan tes online atau untuk membuat soal untuk ujian. Jadi Numbas ini itu tuh diperuntukkan untuk umum secara gratis, agar memudahkan kalian untuk melakukan ujian online, begitu. Jadi, Numbas ini melalui web ya teman-teman, bukan aplikasi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kalian buka dulu Google Chrome di laptop kalian, lalu kalian bisa cari Numbas. Nah, ini dia. Kalau saya di sini langsung numbas.org.uk ya. Kalau seandainya teman-teman mau langsung ke situs link langsungnya ke web resmi, ini web resmi juga sebenarnya. Cuman kalau ini di sini dia kan masih halamannya seperti ini. Maksudnya dia halamannya tuh tidak langsung ke tempat untuk loginnya gitu. Jadi ini tuh adalah halaman tentang seputar apa itu Numbas. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa Numbas itu adalah web untuk ujian online yang dikembangkan oleh Universitas Newcastle. Jadi Numbas ini gratis dibuka secara umum gitu. Nah, kalau seandainya kalian masuk melalui web ini numbas.org.uk ini, itu kan di sini kan ada pilihan tuh, ada editor, ada documentation, talks and training dan lain-lain. Nah, kalian bisa tekan yang editor ini. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Tapi kalau seandainya kalian mau yang lebih mudah lagi, kalian bisa langsung ke situs web ini numbas.medcenter.ac.uk. Jadi kalau kalian searching ini langsung, itu akan muncul halaman langsung seperti ini daripada kalian ribet-ribet mungkin ya. Jadi langsung saja seperti ini. Nah, cara pertama itu di sini kan ada tulisan sign up atau pendaftaran dulu, melakukan pendaftaran, dan ada login. Ketika kalian ingin masuk ke akun Numbas, kalau kalian belum punya akun, kalian wajib pendaftaran dulu ya, melakukan pendaftaran dulu. Tapi kalau kalian sudah punya akun, kalian bisa langsung login. Kita tekan yang sign up karena saya di sini sudah punya akun. Jadi saya hanya memberikan menjelaskan saja ya. Kita klik sign up. Nah, di sini ada kayak formulir gitu, data diri. Kalian bisa isi, nanti di sini ada username kalian. Kalian mau pakai username apa? Lalu ada nama depan kalian. Terus di sini kalian isi dengan surname itu nama belakang kalian. Lalu email, password, kalian bikin password dulu ya. Setelah itu kalian konfirmasi password yang udah kalian bikin di sini tadi. Nah, setelah itu kalian bisa tekan register. Lalu, karena di sini kan kalian kan sudah mencantumkan email kalian. Kalian tinggal tunggu aja nanti pihak Numbas itu akan mengirimkan email ke email kalian. Nah, isi email itu berupa link untuk kalian login ke akun Numbas kalian. Jadi, kalau seandainya nanti kalian sudah menerima email dari pihak Numbas, jadi kalian buka dulu email kalian, lalu buka email yang dikirimkan oleh Numbas, lalu klik link yang ada di situ. Setelah itu nanti itu akan langsung otomatis masuk ke akun Numbas kalian. Nanti di tampilannya itu ketika kalian mengklik linknya, itu nanti tampilannya ada tulisan congratulations. Itu berarti tandanya kalian sudah berhasil membuat akun. Begitu. Nah, setelah itu nanti kalian langsung kembali lagi ke halaman yang pertama, yang ini. Lalu kalian bisa login. Oke. Nah, ini di sini saya karena sudah punya akun, jadi di sini langsung terisi
Jadi nanti kalian isi username kalian dulu, lalu isi password kalian, setelah itu kalian login. Nah, ini bentuk tampilan ketika kalian sudah login di aplikasi Numbas. Di sini ada question dan ada exam. Question ini untuk kalian membuat soal, dan exam ini untuk melakukan ujian. Misalnya begini, kalian sudah membuat soal di question, lalu nanti kalian ingin melakukan ujian atau kalian ingin membuat soal untuk ujian. Nah, kumpulan-kumpulan soal itu nanti bisa kalian pilih di exam ini, kalian bisa pilih mana-mana saja, itu nanti dia akan membentuk seperti paket soal ujian begitu. Dan nanti itu bisa langsung kalian share atau kalian bagikan ke peserta ujiannya begitu. Jadi kita di sini akan membahas tentang cara membuat soal di Numbas. Jadi kita klik yang question. Nah, ini dia. Nanti kalian isi dulu ini name ini terserah sih kalian mau isi apa, mau bentuk materi, maksudnya judul materinya, atau terserah kalian mau isi apa, tapi intinya name di sini itu adalah nama project kalian, nama apa kalian ya. Jadi saya di sini mungkin bikin contoh soal saja. Nah, di sini ini yang ininya udah diisi, yang ini udah juga, jadi kita langsung create. Nah, seperti ini ya bentuk tampilannya. Di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Kalau kalian ingin membuat soal, itu kalian wajib mengisi statement, lalu setelah itu kalian harus mengisi parts, lalu mengisi variablesnya. Oke. Nah, untuk di statement ini statement ini adalah tempat nih ya, yang kotak ini. Kalian bisa klik aja langsung. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tempat untuk kalian menulis soal. Jadi di soal itu seandainya kalian ingin menambahkan gambar, itu bisa juga ya. Jadi di statement ini itu kalian tuh untuk kalian menulis soal atau membuat gambar untuk soal, menambahkan gambar untuk soal itu juga bisa ya. Jadi misalnya kalian ingin membuat soal yang memakai gambar, itu bisa, atau kalian hanya ingin membuat gambarnya saja, jadi soal itu berbentuk gambar saja, itu juga bisa. Atau mau kedua-duanya, tulisan dan gambar, itu juga bisa ya. Nah, setelah kalian menuliskan soal kalian di statement, setelah kalian menuliskan soal kalian di statement, selanjutnya kalian masuk ke bagian parts. Nah, di parts ini itu adalah pilihan untuk membuat jenis-jenis soalnya. Contoh, kalian ingin membuat soal itu pilihan ganda misalnya, itu ada di parts, atau mungkin per poin misalnya, kayak tentukan gradien dari titik-titik berikut. Yang A 3,5 dan 4,5 misalnya, nanti yang B berapa bla 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 gitu. Jadi itu per poin gitu, ada poin-poinnya. Jadi soalnya tuh per poin. Nah, itu bisa juga di sini ya. Itu di ini ya, number entry namanya. Nah, kalau pilihan ganda tuh yang ini. Choose and from a list. Begitu, teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja salah satu. Misalnya nih, saya ingin membuat yang poin ya, yang number entry ini. Kita klik. Nah, ini di sini kan nanti bentuknya seperti ini. Di prompt ini adalah tempat kalian untuk menulis soalnya. Contoh poin A apa dia, soalnya poin B apa dia. Nah, tetapi teman-teman, di sini ini kan hanya satu saja nih. Maksudnya dia tidak ada poin A mana, poin B-nya yang mana, begitu kan. Jadi kalau seandainya kalian ingin membuat soal poin itu kan minimal 2 ya, A dengan B. Jadi ini karena baru satu, jadi kalian masuk nih ke sini yang sebelah kiri, ada kotak biru bertuliskan add another part, itu kalian klik. Lalu kalian tambah lagi yang number entry tadi yang kita klik di awal tadi. Nah, di sini kan langsung muncul ada part A dan part B. Jadi karena soalnya belum kita tulis, jadi kita klik dulu yang part A.
kita tulis soalnya di sini, itu tidak perlu pakai bla bla bla, tidak perlu pakai itu lagi ya, langsung ke soalnya saja. Langsung soalnya saja tulis di sini. Ketika sudah selesai soal untuk yang A, kalian klik yang ini. Nah, sudah. Kalian bisa tulis lagi untuk soal yang B-nya, begitu. Lalu setelah itu, kalian bisa masuk lagi ke variablesnya. Ini wajib ya diisi teman-teman. Statement, parts, dan variable itu wajib diisi. Caranya adalah ini dengan add a variable di sini. Nah, ini nanti kalian bisa langsung klik aja. Nama variabelnya apa? Itu jangan, kalau kalian ingin kalau kalian ingin menambahkan variabel dalam soal, itu kalian pakai kurung kurawal dulu ya. Baru nanti kalian di sini isinya. Oke? Nah, setelah itu, setelah kalian selesai pada statement, parts, dan variabel, kalian kembali ke parts, kembali lagi ke sini. Ini kan prompt. Prompt ini kan untuk menuliskan soal. Nah, setelah soal kalian sudah selesai, kalau kalian sudah sampai pada tahap variables, berarti itu sudah selesai ya. Kalian bisa langsung masuk ke marking settings. Nah, di sini. Marking settings ini adalah tempat untuk menambahkan nilai untuk soal kalian. Jadi, Numbas ini teman-teman, ketika kalian membuat ujian ini, dia seperti ujian tes online gitu kan. Jadi, nanti di soal itu, seandainya nih kalian membuat soal yang tadi, yang per poin, itu nanti di bawah soal poin-poin itu nanti akan tertulis, maksudnya akan ada kotak di bawah soalnya. Itu adalah tempat untuk kalian mengisi jawabannya. Nah, di samping kotak itu nanti ada tulisan submit. Jadi setelah kalian menjawab, misalnya nih yang part A sudah kalian jawab, lalu kalian tekan submit, itu nanti langsung akan keluar hasilnya, apakah jawaban kalian benar atau salah. Jadi seandainya kalian mengisi di situ untuk nilainya, misalnya untuk yang poin A nilainya 5, ketika jawaban kalian benar, itu berarti nanti jadinya 5/5. Tapi ketika jawaban kalian salah, di situ nanti akan 0/5, begitu. Jadi dia otomatis langsung ada nilainya langsung keluar per soal, seperti itu. Nah, lalu teman-teman, untuk jawaban, kita tidak perlu menuliskan jawabannya, karena nanti sistem secara otomatis akan membuat jawabannya sendiri. Mereka akan mencari sendiri jawabannya. Jadi ketika nanti peserta ujiannya itu telah berhasil menjawab dan mereka akan mensubmit untuk mengetahui nilainya, itu akan otomatis sistem itu akan otomatis akan memberitahu apakah jawabannya itu salah atau benar. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan atau menuliskan jawaban di Numbas ini. Oleh karena itu, kita harus menuliskan soal itu dengan jelas. Pada bagian statement, bagian parts, bagian variablesnya harus jelas begitu. Nah, ini nanti kalian isi nih, marks ini kan ada kotak, ada tulisan 1 nih di sini. Ini adalah tempat nilainya. Nah, minimum accept value dan maximum accept value. Ini wajib diisi juga ya teman-teman. Ini kalian bisa diisi nanti untuk variablesnya, oke? Nah, setelah selesai, ini kalau kalian sudah masuk pada tahap marking settings, berarti kalian sudah selesai membuat soalnya. Kalian bisa lihat ke atas, nih, ke bagian sini, pojok kiri. Sebelah kiri ini ada kotak berwarna hijau yang bertuliskan run. Di situ itu adalah tempat untuk mengecek apakah soal kalian itu sudah benar atau belum, atau soal kalian itu ketika dijawab terus ingin melihat nilainya sudah keluar atau belum. Intinya ingin ingin melihat lah apakah soal kalian itu sudah benar, sudah pas, sudah tepat seperti apa yang kalian inginkan. Itu kalian bisa mengeceknya di run. Jadi run ini ketika kalian klik nanti akan langsung muncul soal-soal yang sudah kalian buat, seperti itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman, ketika kalian sudah melihat soal kalian di run ini, itu nanti di pojok kanan atas itu akan ada 3 tulisan, yaitu ada edit, ada download, dan ada share. Ketika kalian ingin mengubah soal kalian bisa langsung klik yang edit, nanti akan kembali pada halaman ini, pada tampilan yang ini.
Tapi ketika kalian merasa sudah cukup, kalian bisa langsung download atau mungkin kalian share langsung ke peserta ujian kalian. Begitu. Itu nanti langsung otomatis tersimpan ya teman-teman ya di aplikasi Numbas kalian. Karena di sini kan, di sini ada di sebelah kanan ini ada kotak hijau bertuliskan save. Dan ini ada checklistnya ya. Itu bertanda kalau soalnya itu sudah otomatis tersimpan oleh Numbas. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sampai sini dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.